Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita nyuruh puji Allah, yang mana oleh Allah kagebi kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan Tuhan kepada para jamaah sholat Jumat dan BKM masjid yang dirahmati Allah. Baiklah, dalam kesempatan yang relatif singkatnya sebelum khatib membacakan rukun doa al-khutbah, izinkanlah sejenak untuk menyampaikan sedikit tentang bagaimana yang dikatakan dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, sikap dan juga ajaran-ajaran ciri-ciri daripada orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perlu dipertegas kembali, karena di Indonesia telah bermunculan kembali berbagai macam aliran-aliran sesat yang dapat mengacaukan ajaran Islam, seperti yang terakhir kalinya muncul, yaitu Panji Gumilang dengan pesantrennya, yaitu pesantren Al-Ghondor. Sepertinya Panji Gumilang ingin menggagas lahirnya Islam Protestan di Indonesia. Semua ajaran-ajaran yang telah baku dari masa Rasulullah, masa generasi tabi'in dan tabi'in, semua diprotes, semua dibuatnya menjadi kacau. Hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita berbicara tentang masalah ajaran-ajaran sesat atau aliran-aliran sesat, terlebih-lebih marilah kita perhatikan sebuah hadis perkataan Rasulullah, yang hadisnya ketika Nabi mempaparkan ke para sahabat, sungguh sahabat sangat terkejut. Berarti setelah Rasulullah wafat, setelah sahabat wafat, akan terjadi satu goncangan yang hebat di kalangan umat Islam, yaitu perpecahan umat Islam. Pertama, hadis yang diceritakan oleh Muawiyah bin Sufyan, hadis riwayat Tabrani. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi," demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, "La taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah," sungguh umatku terpecah menjadi 73 golongan. Fawahidah fil jannah, satu golongan yang selamat masuk surga. Wasintani wasab'una finnar, sedangkan 72 lagi masuk neraka. Qila, sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Ya Rasulullah, siapa mereka yang satu golongan yang masuk surga, wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, Ahlus Sunnah. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada tambahan. Qila, ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu golongan masuk surga? Faqala, dijawab di Nabi, al-jamaah, yaitu kelompok jamaah.
setelah menggabungkan dua hadis, hadis riwayat Tabrani dengan hadis riwayat Ibnu Majah, maka jadilah kelompok yang selamat, yang masuk surga adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa arti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebuah hadis dari jalur Amr bin As, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah." Sungguh selagi akan terpecah umatku menjadi 73 millah. Millah bermakna firqah, yaitu golongan besar. Kulluha finnar, semua mereka itu masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan yang selamat, yang tidak masuk neraka. Sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa dia yang satu golongan itu yang tidak masuk neraka wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi dijawab, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis yang ketiga ini adalah menafsirkan hadis sebelumnya. Arti Ahlus Sunnah wal Jamaah getafsir kedua oleh Rasulullah dengan penafsiran mangkana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang Islam yang adalah mereka itu berpegang dengan apa yang aku berpegang. Rasulullah berpegang kepada Al-Quran dan hadis, berarti yang akan Ahlus Sunnah, yaitu orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Wal Jamaah ditafsirkan oleh Rasulullah dengan tafsir wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti sahabatku. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam perjalanan sejarah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu nama firqah, nama golongan umat Islam yang selamat masuk surga. Kemudian pada awal abad keempat Hijrah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari sebagai nama bagi mazhab. Abu Hasan Ali Al-Asy'ari lahir di kota Basrah, Irak tahun 260 Hijrah, meninggal di kota Baghdad tahun 20 awal abad ke-4. Yang mana Abu Hasan Ali Al-Asy'ari di awal abad ke-4 Hijrah menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai nama mazhab. Maka sampai sekarang disebut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang fikih, ada di bidang tauhid, ada di bidang akhlak tasawuf, dan juga ada di bidang ahlul hadis. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, menang setelah kita baca tiga hadis Rasulullah, maka ulama berkesimpulan bahwa ciri-ciri orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pertama, berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kumana berpegang, puho lang tajak tamat Quran, puho yang tajak tameme kitab hadis tamat kitab Quran tabutu. Makna berpegang di sini bukan makna ho yang tajak tame Quran tamat Quran, tapi makna berpegang di sini adalah berpedoman, mengikuti, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, baik dalam ilmu tauhid, ilmu fikih,
maupun ilmu akhlak tasawuf. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti salafus salihun. Siapa yang dikatakan salafus salihun? Uru-uru awal yang saleh, yaitu para sahabat Nabi, para ulama tabi'in, para ulama itba' tabi'in. Karena cukuplah hadis Nabi yang diikut sahabat, diikut tabi'in, diikut tabi'in, diikut sunnah-sunnah sahabat, terutama sunnah khulafaur rasyidin. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha binawajid. Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mereka itu memberi petunjuk kepada kalian setelah aku wafat. Gigit dengan gigi gerahammu sunnah sahabat. Hadis yang lain riwayat Tirmizi dan Hakim dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, usikum bi ashabi summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Aku berpesan kepada kalian, hendaklah kalian ikuti semua sahabatku, kemudian kamu ikuti mereka yang setelah sahabat, yaitu tabi'in, kemudian kamu ikuti lagi mereka setelah tabi'in, yaitu tabi'in. Maka ilmu mazhab yang 4 di bidang fiqh, Hanafi, Malik golongan tabi'in, Syafi'i dan Hambali golongan tabi'in. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka itu bersikap tasamuh. Kumana tasamuh? Moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, dan tidak fundamentalis. Ini adalah label-label yang diberikan oleh orang kafir kepada umat Islam. Karena umat Islam tidak mau diatur oleh kafir. Mau kafir, urang Islam, jima agama lagi kafir. Karena anak kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah hanggete agama lagi kafir, maka kepada mereka diberi gelar Islam fundamentalis. Ibadah yang Islam fundamentalis, yaitu umat Islam yang dipatih cuman haba gurera, haba ulama raw, haba gop hai dengar dia haba kapi. Kutu tengok Islam fundamentalis. Galah Islam fundamentalis. Kita yang berpanutan kepada ulama. Ulama yang dapati kan agen-agen kapi yang seperti. Alian dari Islam fundamentalis digelar katanya Islam ekstremis, Islam yang kejam. Alian dari ekstremis sana puas lah, diberi gelar katanya yang kepet, Islam radikalis, ngangkat senjata, juga bom bunuh diri segala macam. Anak puas lah, gelar lah yang kelima Islam teroris, nyuka lah punan lah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak fundamentalis, tidak ekstremis, dan tidak radikalis. Maka katanya han sembarangan dan kafir kok. Beda dengan aliran-aliran Wahabi yang mereka itu ekstrim dan radikal, suka sekali mengkafirkan umat Islam yang bukan kelompok mereka, suka sekali membid'ahkan amalan orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak sepaham dengan mereka, dan mereka suka sekali memfitnah umat Islam, merendahkan ulama-ulama Islam, dan dipancet orang Islam yang bukan kelompok mereka. Betul kalian hana ciri-ciri awaknya bak kedayo yang dianggap lawan. Boh muka-muka, baik kalian hana berjidat hitam,
hana berjanggotan, hana bercelana jingkrang, itu kamera kita. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah bersikap tasamuh, toleran, membiarkan agama lain menjalankan ibadah, ritual ibadah sesuai dengan agama mereka, dan kita pun membiarkan kelompok-kelompok Islam yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah menjalankan ritual ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kita tidak mengganggu mereka sepanjang mereka tidak mengganggu kita, sepanjang mereka tidak memvoniskan kita dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Karena katanya orang Islam Ahlussunnah tetap berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu, orang Islam sejati adalah orang yang tidak menyakiti umat Islam yang lain, baik dengan lidahnya maupun dengan perbuatannya. Ini kayak tuduh katanya ahli bid'ah, kayak pegah katanya ahli bid'ah, pegah modern bid'ah, pecah kumul sepoh bid'ah, kutijuk bid'ah, Ahmadiyah tahlil kurmati bid'ah, wa kullu bid'ah dalalah, wa kullu dalalah finnar. Ponih dia utama mereka. Yang tinggal hotel neraka tak awaknya pinana neraka hanya lempas lah ketrom. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ciri-ciri orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah berijtihad pada perkara-perkara yang tidak ada nas dalam Quran dan tidak ada nas dalam hadis. Munyo perkaranya karena keterangan dalam Quran dan hadisnya tidak perlu ijtihad. Maka Imam Syafi'i berkata, la ijtihada fin nas. Tidak berlaku ijtihad pada perkara yang sudah ada nas dalam Quran dan ada nas dalam hadis. Contoh, dalam hadis Rasulullah dipegah oleh Nabi, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang ia akan kemaluannya, maka hendaklah berwudu kembali ia. Jadi seberang kaso menteng dia wudu, jimat kemaluan rawajih dengan telapak tangan, wudunya batal, falyatawadda, maka hendaklah berwudu kembali ia. Yang nas hadis, berarti yang naga pegah dalam hadis tamat kemaluan raw tu ngempali jaro batu wudu dengan hana lapi. Cuman yang hana pegah Nabi dah yang hana nas tamat kemaluan gop, tamat kemaluan ngon dengan telapak tangan nyan batu wudu Tuhan nya hana pegah Nabi. Oleh karena hana pegah Nabi, maka berlakulah ijtihad. Hasil ijtihad Imam Syafi'i adalah hukum aulawi, kias aulawi. Kiasnya adalah bagian daripada ijtihad. Dum tamat kemaluan ro teruntuh itu mayang, olam tamat kemaluan lo debai aula runtuh dan kena kampal. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya ciri-ciri orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang keenam adalah mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat, yang apabila secara zahir kita melihat ayat dan hadis tersebut menyatakan zahir, tak artikan secara makna lughawi akan menserupakan Allah dengan makhluk. Menserupakan Allah dengan makhluk, maka itu hukumnya adalah kafir. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid 4 halaman 258, Imam Nawawi berkata, famimman yakfuru man yujassimu tajsiman syarihan. Maka sebagian daripada orang yang menjadi kafir itu
yaitu orang yang menjasmanikan Tuhan akan sebagai jasmani yang jelas. Mana jasmani? Yaitu menjisimkan Tuhan, mengatakan Tuhan itu bertubuh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka sifat-sifat ayat-ayat tasyabiah ketahui supaya baik serupa Allah dengan makhluk. Karena yang serupa Allah dengan makhluk, kamu menentang ayat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, Tuhan hana saban dengan sesuatu. Maka ada ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat ayat 5. Ibnu Taimiyah dan pengikutnya Wahabi Saudi mengartikan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan yang Rahman duduk di atas aras. Karena istawa bermakna awalnya duduk bersila di atas aras. Jadi biar pegah Tuhan duduk di aras, meserupati Tuhan dengan makhluk. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah istawa bertakwil ke makna istaula, menguasai atau memiliki. Maka menjadi makna ayatnya Tuhan yang Rahman menguasai aras, atau Tuhan yang Rahman yaitu memiliki aras. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nyokuh beda apa masalah bu arti Quran, bu penafsiran Quran, sehingga berbedalah pemahaman. Apabila menentang dengan kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah fikihiyah, kaidah usuliyah, maka jadilah itu menjadi ajaran sesat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Panji Gumilang, yang ini gagah lahir Islam Protestan di Indonesia, diprotes ajaran-ajaran awal, sebagaimana lahirnya Kristen Protestan di dunia. Kristen Protestan di dunia diciptakan oleh Martin Luther yang meninggal tahun 1526. Artinya 1500 Isa ke ulanget lahir Islam Protestan. Putra yang diprotes dalam Islam Ortodok, dalam Kristen Ortodok dan Kristen Katolik, perempuan tidak boleh menjadi khatib pada podium-podium di hari Minggu. Maka diprotes oleh Martin Luther, perempuan juga bisa menjadi pengisi khutbah pada hari Minggu untuk jamaat Kristiani. Jangankan menjadi khatib, menjadi pendeta juga perempuan itu boleh. Punya ajaran Kristen Katolik, Kristen Protestan, perempuan tidak boleh menjadi pendeta, pemimpin gereja, dan tidak boleh juga menjadi khatib. Apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang? Urinang dia ke khatib, urinang dia ke imam semayang yang ikut dia uragam. Bila uragam dan imam, urinang harus dan sejajar dengan uragam dalam satu saf dengan dalih persamaan gender, persamaan kedudukan, emansipasi wanita, hak asasi manusia. Berarti dia lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia daripada ajaran Islam itu sendiri. Tafsir ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu nyaruhurina ruhuragam. Yang mengerti maksud ayat Quran Nabi, bukan dia. Ya seandainya masa Rasulullah, karena yang mengerti maksud Quran adalah Rasulullah. Seandainya masa Rasulullah, pernah Rasulullah sakit belah hurau, segala wafat. Pernahkah Rasulullah diundang Aisyah ke imam semayang? Padahal perempuan Nabi yang paling malim Aisyah. Tapi Nabi hanya diundang Aisyah ke imam semayang yang diikut dia uragam. Diundang Abu Bakar. Alaihi Rasulullah belah hurau sakit. Pernahkah Rasulullah keperintahkan Aisyah untuk menjadi khatib Jumat? Padahal Aisyah orang yang paling malim di antara perempuan Nabi. Tapi hanya yang menjadi khatib yang duyuan di Rasulullah adalah Abu Bakar.
Itu mensyarahkan bahwa setelah Rasulullah tiada, Abu Bakarlah yang pantas menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dan banyak sekali ajaran-ajaran dari Az-Zaitun yang sesat menyesatkan seperti Al-Quran itu adalah kalam Rasulullah di dalam Quran, bukan kalam Allah dan lain-lain. Nyawa kata kalam, semua itu adalah sangat bertentangan dengan Islam atau ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dengan doa-doa kaum muslimin, mudah-mudahan niat buruk orang kafir yang didukung oleh komunis, didukung oleh Yahudi untuk menggagas lahirnya Islam Protestan di Indonesia, nyata melake Allah baik akan terwujud. Bahkan Yahudi sekarang telah melobi pemerintah ingin mendirikan museum Yahudi di daerah Sulawesi. Nyata melake Allah juga rakyat Sulawesi harus bangkit menentang pembangunan museum Yahudi yang ada di daerah Sulawesi. Bahkan sekarang sudah terbentuk aktivis pro Yahudi di Indonesia. Na'udzubillah minha. Maka kekuatan negara Indonesia sekarang menyatakan berada pada dua kekuatan. Pertama, kekuatan pada umat Islam. Yang kedua, kekuatan pada TNI. Teman TNI setelah dicabut dewi fungsinya, mereka sudah ditarik ke barat. Menang front terdepan untuk bela agama, bela negara, sangat tergantung kepada umat Islam. Karena umat mayoritas di Indonesia dan umat yang mayoritas juga di dunia. Negara yang paling umat Islam adalah Indonesia. Banyak baik banding kafe, kalah juga jumlah umat Islam. Sensus tahun 2000 penduduk dunia 6 miliar. Muslim 1,5 miliar. 1,5 miliar nya Muslim Ahlussunnah menggabung dengan Muslim sesat. Menyata bagi dua, Muslim Ahlussunnah wal Jamaah dengan Muslim yang sesat, katakanlah di tengah Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, berarti 750 miliar. 750 juta umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 750 juta itu yang Islam sesat. Karena jumlah penduduk umat Islam dunia yaitu 1,5 miliar. Yang mungkin karena Allah yang membantu katanya dikapa umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah musuh kafir, musuh katanya awak Islam yang sesat juga musuh katanya cuma 750 juta katanya. Yang kena pertolongan Allah dikapa di perang di pering. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah ciri-ciri orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pesan Allah dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam Islam. Kemudian pesan Rasulullah dalam hadis, Islam yang benar adalah tak ikuti Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, narfa'u darajatin man nasya'. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين قم فأنذر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر